Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya terus mengusut kasus peredaran senjata api ilegal. Para pelaku yang berperan sebagai pemasok senpi ilegal berhasil ditangkap. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan para pelaku ditangkap di Garut dan Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan pemasok ini berawal saat polisi menangkap pelaku R yang merupakan residivis yang pernah terlibat kasus jual beli senpi ilegal. Lalu polisi melakukan pengembangan penyidikan, hasilnya satu orang pelaku berinisial ANR ditangkap di Garut, Jawa Barat pada Jumat 18 Agustus 2023. Dari penangkapan di Garut, polisi kembali menangkap satu orang pelaku berinisial TRR di Sumedang, Jawa Barat. Pelaku TRR diketahui berperan sebagai pembuat atau perakit senpi ilegal. Sebelumnya di Reskrimum Polda Metro Jaya mengungkap pabrik senjata api modifikasi di Semarang, Jawa Tengah. Pembongkaran dilakukan dalam operasi yang digelar sejak Juni 2023 bersama Puspom TNI Angkatan Darat dan Densus 88 Anti Teror Polri. Lalu seperti apa perkembangan terkini pengusutan kasus ini? Kami langsung bergabung bersama Andromeda Arizal melaporkan dari Mapolda Metro Jaya. Andro, bagaimana perkembangan kasus pemasok senjata ilegal di Sumedang dan Garut? Apakah ada keterkaitan dengan 3 oknum polisi yang turut diamankan? Ya Iqbal dan juga pemirsa, hingga sejauh ini tim dari Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 masih terus mendalami terkait dengan pemasok dari senjata api yang kemarin pada 14 Agustus 2023 dilakukan penggerebekan kepada tersangka teroris DE. Nah, kalau kami melihat dari tersangka DE ini memiliki puluhan senjata, bahkan yang diamankan ada 5 laras panjang, kemudian juga 8 laras pendek dan juga 11 laras panjang mainan dan juga ratusan bahkan mencapai 900 lebih butir peluru. Kalau kami melihat berdasarkan dari update terbaru yang kami miliki, yaitu dari tersangka R ini, pemasok yang sudah diamankan adalah berasal dari Jawa Barat. Seperti yang tadi Anda sampaikan Iqbal, bahwa pemasok yang pertama adalah berasal dari Sumedang, kemudian juga Garut dengan inisial ANR dan juga TRR. Tersangka TRR yang juga masuk ini memiliki tugas adalah untuk merakit, kemudian juga untuk membuat senjata api ini. Kemudian yang kedua adalah pabrik yang juga ini sudah diamankan, yaitu yang berada di Semarang, di mana sebelumnya dari tim Densus 88 kemudian juga Dirkrimum Polda Metro Jaya ini sudah bekerja sama untuk melakukan ataupun mengamankan pabrik ilegal dari senjata api ini. Dan perlu diketahui juga bahwa ternyata penjualan dari senjata api ini melalui e-commerce. Nah, kalau kami melihat memang ada 3 klasifikasi atau kami membagi 3 klaster pembeli terhadap senjata api ilegal yang memang belakangan ini sering diperbincangkan. Untuk klaster yang pertama, Iqbal dan juga pemirsa, adalah untuk klaster sipil, di mana sebelumnya ini menggunakan kartu identitas TNI AD dan juga kartu karyawan pertahanan palsu. Kemudian untuk yang kedua klasternya adalah dari karyawan BUMN, yaitu yang sudah diamankan, yaitu adalah tersangka DE. Kemudian untuk klaster yang terakhir adalah dari pihak kepolisian. Ada 3 anggota polisi yang juga sudah diamankan. Iqbal, pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara 3 polisi kemudian juga dengan tersangka DE? Kemarin pihak kepolisian juga mengkonfirmasi tidak ada keterkaitan antara tersangka DE dengan ketiga polisi yang juga diamankan terkait dengan pembelian senjata api ilegal ini. Hanya saja yang memiliki kesamaannya adalah bahwa ketiga kepolisian ini, 3 anggota polisi ini dengan tersangka DE memiliki ataupun membeli di pabrik yang sama yang sudah diamankan juga, yaitu di Semarang pada kemarin. Dan inilah update yang dapat kami sampaikan. Nanti kami tunggu seperti apa penanganan ataupun juga update-update terkini terkait dengan pembelian senjata api yang dilakukan oleh salah satu karyawan BUMN. Demikian, Iqbal. Andromeda Arizal melaporkan langsung. Terima kasih, Andro.